Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Nadira. Aku bukan perempuan yang lahir dari keluarga berada. Sejak kecil, hidupku selalu diajarkan tentang cukup, bukan tentang lebih. Ayahku sudah lama meninggal, pergi saat aku masih duduk di bangku kuliah. Sejak hari itu, ibulah yang menjadi segalanya bagiku. Ia bukan hanya orang tua, tapi juga sahabat, sandaran, dan satu-satunya alasan kenapa aku selalu berusaha kuat, meski dunia sering tidak ramah. Ibuku adalah perempuan yang luar biasa sabar. Tangannya penuh bekas kerja keras. Punggungnya tidak lagi tegak sempurna, tapi hatinya selalu lapang. Ia terbiasa mengalah, terbiasa mendahulukan orang lain, bahkan sering melupakan dirinya sendiri. Sejak ayah pergi, ibu tinggal bersamaku di rumah kecil peninggalan beliau. Rumah itu sederhana, tapi penuh kenangan dan cinta. Aku memiliki seorang kakak laki-laki, satu-satunya saudara kandungku. Setelah menikah, kakakku dan istrinya memutuskan tinggal bersama kami. Alasannya sederhana, agar lebih hemat dan agar ibu tidak sendirian. Awalnya aku setuju. Kupikir rumah ini akan semakin hangat dengan kehadiran keluarga baru. Dan memang, di awal semuanya tampak baik-baik saja. Iparku yang baru menikah dengan kakakku datang dengan sikap sopan. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut. Ia memanggil ibuku dengan sebutan ibu yang terdengar manis. Ia beberapa kali menawarkan bantuan di dapur, meski akhirnya ibuku yang tetap mengerjakan segalanya. Saat itu aku sempat merasa lega. Kupikir akhirnya ibuku akan memiliki menantu yang menghormatinya. Namun, waktu selalu punya cara untuk menunjukkan wajah asli seseorang. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Hanya perubahan kecil yang awalnya hampir tak terasa. Nada bicara iparku mulai berbeda. Lebih datar, lebih singkat. Senyum yang dulu mudah muncul, kini terasa dipaksakan. Tatapannya seringkali berhenti lebih lama pada ibuku, bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan penilaian. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia lelah. Mungkin ia masih beradaptasi. Aku memilih menutup mata dan menenangkan hati sendiri. Tapi sindiran-sindiran kecil mulai bermunculan. Tentang masakan ibu yang katanya terlalu sederhana. Tentang kebiasaan ibu bangun pagi dan menyapu halaman yang disebutnya tidak perlu repot. Tentang listrik yang dianggap boros, air yang cepat habis, dan pengeluaran rumah yang katanya membengkak sejak ibu tinggal bersama kami. Semua diucapkan dengan nada setengah bercanda. Tapi aku tahu, candaan yang menusuk tetap saja melukai. Ibuku selalu menanggapinya dengan senyum kecil. Ia mengangguk, meminta maaf, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak pernah membela diri. Tidak pernah menjelaskan bahwa sejak dulu, rumah ini berdiri dari keringatnya dan almarhum ayah. Ia memilih diam, seolah diam adalah cara paling aman untuk menjaga keharmonisan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada satu pagi yang masih kuingat dengan jelas. Ibuku bangun lebih awal, seperti biasa, lalu memasak untuk kami semua. Saat iparku mencicipi masakan itu, ia berkata dengan nada datar, "Sekarang harga bahan mahal, Bu. Kalau masaknya begini terus, boros." Ibuku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Iya, Nak, Ibu nanti lebih hemat." Dadaku kerasa sesak. Kata nanti itu terdengar seperti janji seorang ibu yang takut membuat orang lain tidak nyaman, meski ia tidak merasa bersalah. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih seksama setiap interaksi di rumah ini. Tatapan iparku yang sering meremehkan. Cara ia mendesah pelan setiap kali ibu duduk terlalu lama di ruang tamu.
Cara ia berbicara tentang rumah ini seolah ibuku hanyalah tamu, bukan bagian dari pondasinya. Kakakku perlahan ikut berubah. Ia tidak lagi menegur istrinya saat bersikap dingin pada ibu. Ia lebih sering diam, memilih menghindari konflik. Dan setiap diamnya kakakku, aku tahu itu semakin melukai ibu. Ibuku semakin sering menyendiri. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di dapur. Tawa yang dulu sering terdengar kini jarang muncul. Aku sering memergokinya menatap kosong, seperti seseorang yang sedang berusaha mengecilkan diri agar tidak mengganggu siapapun. Aku ingin marah. Aku ingin membela ibu. Tapi setiap kali aku hendak membuka mulut, ibuku selalu lebih dulu menatapku dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak ingin ribut." Kalimat itu selalu menghentikanku. Ibuku lebih memilih menahan sakit daripada melihat anak-anaknya bertengkar. Hari demi hari berlalu, dan suasana rumah ini semakin terasa asing. Tidak ada lagi obrolan hangat di meja makan. Tidak ada lagi tawa lepas. Yang ada hanyalah kewaspadaan. Kata-kata harus dipilih. Gerak harus dibatasi. Seolah rumah ini bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat bertahan. Suatu malam, aku mendengar suara tangis pelan dari kamar ibu. Tangis yang ditahan, bukan jeritan, melainkan isa kecil yang berusaha disembunyikan. Aku berdiri di depan pintu. Tanganku gemetar. Aku ingin masuk, memeluknya, berkata bahwa ia tidak salah. Tapi aku tahu, ibu tidak ingin aku melihatnya lemah. Aku kembali ke kamarku dengan hati hancur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diri sendiri, kapan rumah ini berubah menjadi tempat yang membuat ibuku merasa tidak diinginkan? Sejak saat itu, satu hal menjadi jelas bagiku. Aku mungkin belum siap melawan. Aku mungkin masih menahan diri. Tapi aku tahu, diamku bukan berarti aku tidak peduli. Diamku adalah bentuk kesabaran seorang anak perempuan yang sedang mengumpulkan keberanian. Aku sadar, rumah ini perlahan bukan lagi tempat aman bagi ibuku. Dan kesadaran itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari-hari itu, aku mulai merasakan bahwa ketegangan di rumah bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Jika sebelumnya hanya berupa sindiran halus dan tatapan dingin, kini semuanya berubah menjadi lebih terang-terangan. Udara di rumah terasa berat, seperti ada beban yang terus menggantung di setiap sudut ruangan. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar berbeda, lebih keras, lebih waspada. Konflik kecil menjadi semakin sering. Hal-hal sepele yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini berubah menjadi sumber keributan. Gelas yang diletakkan tidak pada tempatnya, sapu yang bersandar di dinding, bahkan suara televisi yang sedikit lebih keras dari biasanya. Semua seakan selalu berujung pada satu orang, ibuku. Ipaku mulai berani mengatur segalanya. Cara berbicaranya tidak lagi berusaha sopan. Nada suaranya sering meninggi, matanya menatap tajam, dan tangannya kerap berkacak pinggang seolah ia pemilik mutlak rumah ini. Ia mengatur jam makan, jam bersih-bersih, bahkan kapan ibuku boleh duduk dan beristirahat. "Ibu di rumah saja kan, harusnya lebih peka," katanya suatu pagi, saat melihat ibuku duduk sebentar setelah menyapu halaman. Ibuku hanya mengangguk, dan bangkit kembali, meski jelas lututnya gemetar. Aku melihat semua itu dari kejauhan, dan hatiku seperti diremas perlahan. Tapi aku masih menahan diri. Aku masih percaya bahwa mungkin ini hanya fase sementara. Mungkin jika kami bersabar, keadaan akan membaik. Ternyata aku salah. Hari itu, keluarga besar datang ke rumah. Ada paman, bibi, dan beberapa sepupu. Mereka datang untuk sekadar makan bersama dan berbincang. Seharusnya suasana seperti itu membawa kehangatan. Seharusnya. Ibuku, seperti biasa, sibuk sejak pagi. Ia memasak dengan penuh perhatian, memastikan semua orang merasa nyaman. Aku membantu sebisanya,
meski berkali-kali ibuku menyuruhku duduk dan beristirahat. Baginya, menjadi tuan rumah adalah bentuk tanggung jawab, meski ia sendiri sudah tidak muda lagi. Saat semua tamu sudah berkumpul di ruang tengah, obrolan mulai mengalir. Tawa kecil terdengar. Atu sempat merasa lega, berharap hari itu bisa berjalan tanpa insiden. Namun, ketenangan itu pecah oleh satu hal kecil. Iparku melihat meja makan yang belum sepenuhnya rapi. Dengan suara cukup keras, ia berkata, "Bu, ini kok belum beres? Tamu sudah datang." Ibuku yang sedang membawa piring terdiam. "Sebentar ya, Nak," jawabnya pelan. Nada itu tampaknya tidak cukup bagi iparku. Ia melangkah lebih dekat, wajahnya tegang. "Sejak tadi saya perhatikan, kok ibu lambat sekali? Jangan bikin orang lain repot." Semua mata mulai tertuju ke arah mereka. Ruangan mendadak hening. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Kakakku duduk diam, menunduk, tidak berkata apa-apa. Ibuku menelan ludah. "Ibu sudah berusaha," katanya lirih. Dan saat itulah kalimat itu keluar. Kalimat yang sampai hari ini masih terngiang jelas di telingaku. "Kau itu numpang hidup di sini, Bu. Jangan banyak mau." Suara itu menggema di ruang tamu. Terlalu keras, terlalu kasar, terlalu kejam untuk diucapkan kepada seorang ibu yang telah mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Ibuku membeku. Tangannya gemetar. Piring yang dipegangnya hampir jatuh. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat betapa keras ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan banyak orang. Bahunya sedikit bergetar, tapi ia tetap berdiri di sana, diam, seolah tubuhnya kehilangan kekuatan untuk bergerak. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Beberapa tamu saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidaknyamanan. Aku melihat bibir ibuku bergetar, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang besar. Hancur, marah, tidak percaya. Semua emosi itu bercampur menjadi satu. Aku ingin berteriak, aku ingin membalas, aku ingin mengatakan bahwa justru perempuan yang berdiri di hadapan kami itulah yang selama ini menjaga rumah ini tetap hidup. Tapi kakiku terasa terpaku. Aku menatap ibuku, lalu iparku. Aku merasakan amarah mendidih di dadaku, naik hingga ke tenggorokan. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuhku. Aku tahu, jika aku berbicara saat itu, semua akan meledak, dan ibuku pasti akan menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan pertengkaran. Jadi, aku melakukan hal yang paling sulit. Aku tersenyum. Senyum kecil, tipis, bukan karena aku tidak marah, tapi karena aku sedang menahan diri agar tidak menghancurkan semuanya di tempat itu juga. Senyum yang mungkin terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya penuh api. Aku melangkah mendekati ibuku, mengambil piring dari tangannya, dan berkata dengan suara yang kuusahakan stabil. "Bu, ibu duduk saja, biar aku yang lanjutkan." Ibuku menatapku, matanya penuh rasa bersalah. Aku membalasnya dengan anggukan kecil, seolah ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ipaku mendengus pelan dan kembali duduk, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Kakakku tetap diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada permintaan maaf. Acara hari itu berakhir dengan suasana canggung. Para tamu pulang lebih cepat dari biasanya. Setelah rumah kembali sepi, ibuku masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Aku mengikuti dari belakang, tapi ia menutup pintu perlahan, memberi isyarat bahwa ia ingin sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Numpang hidup. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena getir. Jika bukan ibuku yang membangun rumah ini bersama ayah, mungkin kami tidak akan pernah punya tempat untuk pulang. Dan kini, ia disebut menumpang. Aku menyadari satu hal penting malam itu. Kesabaran ibuku selama ini bukanlah kelemahan,
Tapi kesabaranku yang terus menahan diri bisa berubah menjadi penyesalan jika aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak akan membalas dengan teriakan. Aku tidak akan membalas dengan amarah yang membabi buta. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri dan pada ibuku, bahwa mulai hari itu, tidak ada satupun orang yang boleh merendahkan harga dirinya lagi. Dalam diam, aku tersenyum sekali lagi. Tapi kali ini, senyum itu bukan untuk menahan marah. Senyum itu adalah awal dari balasan yang tidak mereka duga. Sejak hari itu, sejak kalimat kejam itu meluncur dari mulut iparku dan menghantam harga diri ibuku di depan banyak orang, suasana rumah berubah total. Tapi yang paling berubah justru bukan rumahnya, melainkan diriku. Aku menjadi lebih tenang, terlalu tenang bahkan. Aku tidak lagi menunjukkan wajah marah, tidak lagi memasang ekspresi tersinggung. Aku tetap membantu di rumah, tetap berbicara seperlunya, tetap tersenyum kecil jika bertemu iparku di dapur atau ruang tamu. Dari luar mungkin aku terlihat seperti anak perempuan yang sudah menyerah, seperti seseorang yang memilih mengalah demi kedamaian. Dan itulah kesalahan terbesar mereka. Iparku tampak semakin percaya diri. Ia mengira sikap diamku adalah tanda kelemahan. Ia mengira aku takut. Ia mengira aku tidak berani melawan. Cara bicaranya semakin seenaknya. Cara ia berjalan di rumah ini semakin seperti penguasa. Ia tidak lagi menahan diri menunjukkan rasa tidak sukanya pada ibuku. Setiap perintah terdengar seperti bentakan. Setiap komentar selalu bernada merendahkan. Tapi aku tetap diam, tetap tenang. Dan dalam diam itulah, aku mulai mengamati. Aku mulai memperhatikan pola. Jam berapa iparku keluar rumah? Jam berapa ia pulang? Dengan siapa ia sering menelpon? Bagaimana sikapnya ketika membicarakan uang? Semua hal kecil yang dulu luput dari perhatianku, kini menjadi potongan puzzle yang kusimpan rapi di kepalaku. Aku mulai sadar satu hal yang sangat penting. Iparku ternyata lebih banyak bicara daripada bekerja. Ia sering mengeluh lelah, tapi jarang benar-benar sibuk. Ia sering berbicara tentang pengeluaran rumah, tapi hampir tidak pernah terlihat berkontribusi secara nyata. Setiap kali ada kebutuhan mendesak, ia selalu mengalihkan pembicaraan atau menyalahkan keadaan. Sementara itu, ibuku justru semakin tertekan. Ia sering menangis diam-diam di malam hari. Aku tahu itu karena aku sering mendengar isaknya yang tertahan dari balik pintu kamar. Tangis yang tidak ingin diketahui siapapun. Tangis seorang ibu yang merasa keberadaannya hanya menjadi beban. Pernah suatu malam, aku masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Ibuku terkejut dan cepat-cepat mengusap wajahnya. Ia tersenyum, tapi senyum itu rapuh. "Kamu belum tidur?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Tangannya dingin. "Ibu kenapa?" Ia menggeleng. "Tidak apa-apa, ibu cuma capek." Aku tahu itu bohong, tapi aku tidak memaksanya bicara. Aku hanya memeluknya pelan, dan di dalam hati, tekadku semakin menguat. Aku mulai melakukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Aku mulai mencatat pengeluaran rumah. Aku melihat siapa yang membayar apa. Aku memperhatikan transfer, bukti belanja, dan tagihan. Pelan-pelan, fakta mulai terlihat jelas. Ternyata, selama ini justru aku dan ibulah yang paling banyak menanggung kebutuhan rumah. Iparku sering berbicara tentang numpang hidup, tapi kenyataannya justru ia yang banyak bergantung. Ia sering meminjam uang dengan alasan sementara. Ia sering menggunakan fasilitas rumah tanpa pernah benar-benar merasa berutang budi. Aku juga mulai memperhatikan kebohongan kecil yang sering ia ucapkan. Tentang pekerjaannya, tentang penghasilannya, tentang alasan mengapa ia tidak bisa membantu. Semuanya terdengar masuk akal di permukaan, tapi jika disusun dengan teliti, banyak yang tidak cocok. Aku tidak langsung menyimpulkan. Aku mengamati lebih lama. Aku menunggu. Aku sabar. Sementara itu, sikap iparku semakin kasar.
Ia mulai berbicara seolah ibuku tidak ada. Pernah suatu pagi, saat ibuku sedang menyapu, iparku berkata dengan nada tinggi, "Kalau sudah tua, tahu diri saja. Jangan bikin rumah sempit." Aku ada di sana. Aku mendengar semuanya. Dan lagi-lagi, aku diam. Aku melihat ibuku menunduk, lalu melanjutkan menyapu dengan tangan gemetar. Saat itulah aku tahu, balasan emosional tidak akan cukup. Jika aku membentak, mungkin aku akan lega sesaat. Tapi harga diri ibuku tidak akan benar-benar pulih. Balasan harus cerdas. Balasan harus membuat mereka tidak bisa berdiri lagi dengan sombong. Aku mulai berbicara dengan orang-orang yang tepat. Bukan untuk mengadu, tapi untuk memahami. Aku bertanya pada keluarga besar tentang masa lalu rumah ini, tentang kontribusi ibuku, tentang siapa yang sebenarnya berhak bersuara. Aku juga mulai menyimpan pesan-pesan, percakapan, dan ucapan yang terdengar sepele, tapi bermakna besar jika disatukan. Semua aku simpan rapi, tanpa emosi, tanpa terburu-buru. Iparku tetap tidak curiga. Ia melihatku sebagai perempuan yang terlalu lembut, terlalu diam, terlalu sibuk dengan urusanku sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap senyumku adalah pengingat bahwa waktunya akan tiba. Ibuku semakin sering sakit kepala, tubuhnya melemah, tapi ia tetap berusaha kuat. Setiap kali aku menyuruhnya beristirahat, ia berkata, "Ibu tidak ingin menyusahkan siapapun." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada penghinaan apapun. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam dingin. Aku menatap langit dan mengingat kembali wajah ibuku saat dihina. Aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Aku harus memastikan bahwa ketika aku melangkah, tidak ada yang bisa memutarbalikkan kebenaran. Hari demi hari, potongan-potongan itu semakin lengkap. Fakta demi fakta mulai membentuk gambaran utuh tentang siapa yang sebenarnya memberi, tentang siapa yang sebenarnya mengambil, tentang siapa yang selama ini bersembunyi di balik kesombongan. Aku mulai merasa tenang, bukan karena aku lupa, tapi karena aku tahu kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Di depan mereka, aku tetap menjadi perempuan yang tersenyum kecil dan tidak banyak bicara. Tapi di dalam diriku, aku sudah berdiri tegak, tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Semua potongan kebenaran hampir lengkap. Dan ketika saatnya tiba, senyumku tidak lagi akan terlihat lemah. Ia akan menjadi tanda bahwa permainan telah berakhir. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada ledakan besar, tidak ada teriakan yang mengguncang rumah. Semuanya berjalan perlahan, nyaris tidak terlihat. Seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama melebar dengan sendirinya. Tapi aku bisa merasakannya. Udara di rumah ini mulai berubah arah. Rahasia-rahasia kecil yang selama ini disembunyikan iparku mulai tercium. Bukan karena aku membongkarnya secara terang-terangan, melainkan karena kebenaran memang tidak pernah bisa dikurung terlalu lama. Ia selalu menemukan celah untuk keluar. Keluarga besar mulai bertanya-tanya. Awalnya hanya obrolan ringan, tentang pekerjaan iparku yang katanya sibuk tapi hasilnya tidak pernah terlihat. Tentang cerita yang berbeda-beda setiap kali ditanya. Tentang gaya hidup yang tidak sejalan dengan kemampuan sebenarnya. Aku tidak ikut menambah atau mengurangi cerita. Aku hanya diam dan membiarkan orang-orang melihat dengan mata mereka sendiri. Lingkungan sekitar pun mulai memperhatikan. Tetangga yang dulu sering mendengar iparku membanggakan diri, kini mulai heran. Banyak janji yang tidak ditepati. Banyak cerita yang tidak sesuai kenyataan. Dan setiap kali ada yang menanyakan kebenaran, iparku justru semakin defensif. Ia mulai mudah marah. Hal-hal kecil memancing emosinya. Pintu yang tidak tertutup rapat, suara sendok yang beradu dengan piring, bahkan pertanyaan sederhana bisa membuatnya tersulut. Wajahnya sering tegang, matanya tidak lagi tenang. Ia seperti orang yang terus merasa terancam, meski tidak tahu dari mana datangnya ancaman itu. Aku melihat semua itu dengan tenang.
Kakakku mulai tertekan. Ia berada di posisi paling sulit. Di satu sisi, ia melihat ibuku semakin terluka. Di sisi lain, ia berusaha mempertahankan rumah tangganya. Diamnya kakakku bukan lagi karena tidak peduli, melainkan karena kebingungan dan ketakutan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Seringkali aku memergoki kakakku duduk sendirian, menatap kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ia tidak lagi banyak bicara. Bahunya terlihat lebih turun. Wajahnya lebih muram dari sebelumnya. Ibuku tetap menjadi dirinya yang sama. Sabar, diam, mengalah. Tapi luka itu semakin terlihat. Ia semakin jarang tertawa. Nafsu makannya berkurang. Tubuhnya semakin sering kelelahan. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap membersihkan rumah. Seolah ingin membuktikan bahwa ia pantas berada di sini. Setiap kali aku melihatnya seperti itu, hatiku berdenyut perih. Tapi aku tahu, aku tidak boleh tergesa-gesa. Semua harus terjadi pada waktunya. Aku mulai bergerak dengan cara yang tidak mencolok. Aku menghubungi beberapa anggota keluarga besar. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk mengadu. Aku hanya menyampaikan fakta apa adanya, tanpa bumbu emosi. Aku berbicara tentang kondisi ibu, tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah, tentang bagaimana kalimat numpang hidup itu diucapkan. Aku juga mulai mengurus hal-hal legal yang selama ini dianggap sepele. Tentang hak atas rumah, tentang kontribusi ibu selama bertahun-tahun, tentang batasan yang seharusnya ada. Semua kulakukan diam-diam, tanpa menimbulkan kegaduhan. Ipaku mulai merasakan perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Sapaan yang dulu hangat kini terasa datar. Pertanyaan yang dulu ringan kini terasa menusuk. Ia tidak lagi merasa aman di balik topeng kesombongannya. Ia menjadi semakin gelisah. Suaranya sering meninggi tanpa alasan jelas. Ia mudah tersinggung. Ia mulai menyalahkan semua orang, termasuk ibuku, termasuk aku. Suatu sore ia berkata dengan nada sinis, "Sekarang semua orang pada sok tahu ya, gara-gara cerita siapa?" Aku menatapnya dengan wajah datar. "Cerita apa?" tanyaku tenang. Ia terdiam, matanya menajam, tapi ia tidak menemukan celah untuk menyerang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat darinya. Ragu. Ketegangan di rumah semakin terasa. Setiap makan bersama berlangsung dalam diam. Setiap percakapan terasa canggung. Seolah semua orang menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan. Ibuku semakin sering sakit. Dokter bilang ia terlalu banyak pikiran. Aku menggenggam tangannya di ruang tunggu klinik, dan ia tersenyum kecil sambil berkata, "Ibu tidak apa-apa." Aku menunduk. Aku tahu, semua ini harus segera berakhir. Aku mulai menyiapkan satu pertemuan. Pertemuan yang tidak terlihat seperti serangan, tapi cukup untuk membuka mata semua orang. Aku memastikan semua fakta sudah siap, semua bukti sudah rapi, semua saksi yang diperlukan sudah mengetahui kebenaran. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin menghentikan penghinaan. Aku ingin mengembalikan harga diri ibuku tanpa harus merendahkan orang lain. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri. Tidak ada amarah di sana. Yang ada hanyalah keteguhan. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi ragu. Aku tahu waktunya hampir tiba untuk membuka semuanya. Dan ketika saat itu datang, topeng kesombongan yang selama ini mereka banggakan akan runtuh dengan sendirinya. Hari itu akhirnya tiba. Bukan hari yang kutandai dengan kemarahan, bukan pula hari yang kupenuhi dengan dendam. Hari itu datang dengan tenang, hampir biasa, seolah tidak membawa apa-apa. Padahal aku tahu, hari itu akan mengubah segalanya. Keluarga besar berkumpul di rumah kami. Alasan resminya sederhana, sekadar silaturahmi.
Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Itulah yang membuat semuanya berjalan tanpa perlawanan. Ibuku duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya terlihat lelah, tapi tepat berusaha tersenyum pada siapapun yang menyapanya. Aku duduk tidak jauh darinya. Tanganku beberapa kali menggenggam jemarinya, memberi isyarat bahwa aku ada. Ipaku duduk dengan sikap yang masih sama. Punggung tegak, wajah penuh kepercayaan diri. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. Matanya sering bergerak gelisah. Tangannya tidak tenang. Ia tertawa, tapi tawanya terdengar kosong. Kakakku duduk di sampingnya, tampak tegang. Ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi, meski ia belum sepenuhnya menyadari apa. Obrolan awal berjalan biasa. Tentang pekerjaan, tentang anak-anak saudara, tentang hal-hal ringan yang sering menjadi pengisi pertemuan keluarga. Aku mendengarkan dengan tenang. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan ketika suasana sudah cukup hening, ketika semua orang mulai lelah berbicara, aku berdiri. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Aku hanya berdiri. Semua mata tertuju padaku. Aku ingin bicara sebentar, kataku dengan suara yang tenang. Tidak bergetar, tidak meninggi. Beberapa orang saling berpandangan. Iparku menatapku dengan senyum tipis, seolah menganggap ini tidak lebih dari curahan hati yang bisa diabaikan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin bertengkar, lanjutku. Aku juga tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi ada hal yang tidak bisa terus didiamkan. Aku menoleh ke arah ibuku. Wajahnya terlihat khawatir. Aku menggenggam tangannya sekali lagi, lalu kembali menghadap semua orang. Beberapa waktu lalu, kataku pelan, ibuku dihardik dengan kalimat, "Kau numpang hidup di rumah ini." Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang tertawa. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Aku tidak menatap iparku. Aku membiarkan kata-kata itu bekerja sendiri. Kalimat itu diucapkan di depan tamu, lanjutku. Di depan keluarga. Kepada seorang ibu yang selama puluhan tahun membangun rumah ini bersama almarhum ayahku. Aku mengeluarkan beberapa berkas dari map yang sudah kusiapkan. Tanganku tetap tenang. Ini bukan cerita, kataku. Ini fakta. Aku mulai menjelaskan, satu persatu, tentang kepemilikan rumah, tentang siapa yang membayar pajak, tentang siapa yang menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga, tentang pinjaman-pinjaman kecil yang tidak pernah dikembalikan, tentang kontribusi ibuku yang selama ini dianggap tidak ada. Beberapa anggota keluarga mulai mengangguk pelan. Ada yang menarik napas panjang. Ada yang menunduk. Aku kemudian menceritakan perlakuan yang diterima ibuku. Tanpa bumbu, tanpa emosi berlebihan. Hanya kejadian demi kejadian disampaikan dengan nada datar. Iparku mulai gelisah. Ia menyela. Itu tidak seperti yang kamu ceritakan. Aku menoleh padanya, tetap tenang. Kalau begitu, silakan jelaskan versimu. Ia terdiam sesaat, lalu mulai berbicara cepat, defensif, mencoba membenarkan diri. Tapi setiap kata yang keluar justru terdengar seperti pembelaan yang rapuh. Sebelum ia selesai, salah satu bibi angkat bicara. "Aku pernah dengar sendiri bagaimana kamu bicara ke ibumu," katanya lirih. "Dan itu tidak pantas." Seorang paman menambahkan, "Soal rumah ini, kami tahu siapa yang membangun dari awal." Satu persatu, suara muncul. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menegaskan kebenaran. Iparku semakin pucat. Senyumnya hilang, kesombongannya runtuh sedikit demi sedikit. Aku tidak menambahkan apapun. Aku membiarkan kebenaran itu berdiri sendiri. Akhirnya aku berkata, "Aku tidak menuntut permintaan maaf. Aku hanya ingin satu hal, ibuku dihormati.
bukan sebagai orang yang menumpang, tapi sebagai perempuan yang berjasa. Ibuku menangis pelan. Tangis yang kali ini tidak ia tahan. Tangis lega. Tangis seorang ibu yang akhirnya didengar. Kakakku menunduk. Bahunya bergetar. Ia mendekati ibuku dan memeluknya. "Maafkan aku, Bu," katanya dengan suara parau. Iparku tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada pembelaan tersisa. Tidak ada alasan yang bisa ia pakai. Aku tidak menghina balik. Tidak mengucapkan satu kata kasar pun. Aku hanya berdiri di sana, tenang, dan membiarkan semuanya melihat siapa sebenarnya yang berdiri di atas kebenaran. Pertemuan itu berakhir tanpa teriakan, tanpa drama, tapi dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada pertengkaran apapun. Hari-hari setelah itu berubah. Ibuku diperlakukan berbeda, lebih dihormati, lebih didengarkan. Ia tidak lagi merasa harus mengecilkan diri. Aku tahu tidak semua luka langsung sembuh, tapi setidaknya luka itu tidak lagi ditambah. Suatu malam, ibuku menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah berdiri untuk ibu." Aku tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tidak merasa menang karena menjatuhkan siapapun. Aku menang karena aku memilih berdiri dengan cara yang benar. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghina. Aku hanya berdiri. Dan balasanku membuatnya tidak lagi bisa merendahkan ibuku.